maka peserta yang tidak lulus di ujian tahap 2 tadi akan mengikuti kembali ujian di tahap ketiga. Dan bedanya ya, ujian ini boleh memilih lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman guru, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru dan terupdate mengenai hasil ujian seleksi kompetensi guru PPK tahap kedua ya, yang sudah diumumkan oleh Kemdikbudristek tadi malam. Bagi rekan-rekan guru yang dinyatakan lulus, kami ucapkan selamat. Namun bagi rekan-rekan yang belum lulus atau tidak lulus, maka jangan pesimis terlebih dahulu karena masih ada kesempatan seperti yang tadi di awal cuplikan yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani selaku Sekretaris Ditjen GTK Kemdikbudristek. Nah, bagi rekan-rekan guru yang lulus passing grade tapi tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya atau tidak lulus nilai ambang batas di seleksi tahap kedua ini, rekan-rekan guru masih bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap 3. Nah, bedanya di tahap 3 itu peserta bisa memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia ya, dan sesuai dengan sertifikat pendidik atau sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, hal itu juga pernah disampaikan oleh Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR ya, bahwa PPK yang dilakukan dalam 3 tahap ini akan menjaring hampir 100.000 guru honorer yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini. Meskipun jumlah tersebut hanya 29% saja dari formasi yang sudah diisi oleh pelamar itu, bagi rekan-rekan guru yang tidak lolos, beliau Pak Nadiem juga meminta agar guru honorer tidak khawatir karena masih dapat mengikuti seleksi guru di PPK tahap ketiga yang harusnya dijadwalkan Desember karena tahap kedua itu molor ya, yang harusnya dijadwalkan di bulan Oktober, kemudian molor hingga pelaksanaannya diadakan di bulan Desember. Artinya seleksi di tahap ketiga itu tetap akan dilaksanakan, hanya saja waktunya tentunya juga ikut molor, bisa jadi diadakan pada tahun 2022 tahun depan Bapak Ibu. Di samping itu, bagi semua guru honorer yang tidak lolos baik tahap kedua maupun ketiga itu masih tetap dapat mengikuti seleksi kembali di tahun 2022 atau di anggaran pengangkatan tahun 2022 ya. Lalu guru honorer yang mengajar di daerah tanpa formasi juga dapat mendaftar di daerah lain seperti yang sudah akan dilaksanakan di tahap ketiga nanti. Bagi Bapak Ibu guru yang melewati passing grade tahun 2021 ini namun tidak mendapatkan formasi, nah ini dapat digunakan nilai hasil tesnya di tahun 2021 ini untuk tahun selanjutnya atau tahun 2022. Baik, untuk lebih lengkapnya mari kita simak dulu terlebih dahulu penjelasan dari Ibu Nunuk Suryani selaku Sekretaris Ditjen GTK. Atau guru honorer di sekolah swasta itu mulai boleh mengikuti di ujian tahap 2. Termasuk yang tidak lulus di ujian tahap 1 bisa memilih kembali formasi yang belum terisi. Nilai passing grade atau capaian di ujian tahap 1 dipertimbangkan kembali. Jika memang hasilnya lebih baik untuk ujian tahap 2, maka nilai itu yang akan dipakai. Jika ternyata ujian tahap 2 masih baik nilai yang di ujian tahap 1, nilai tahap 1 yang dipakai. Itu ujian kedua. Lalu, bagi siapa saja, jadi semua tadi ya, guru yang tidak lulus di ujian tahap 1, guru honorer di sekolah swasta, dan lulusan PPG yang belum mengajar.
Nah, formasi yang tersedia ini akan diperebutkan oleh mereka dan boleh memilih di daerah lain. Misalnya saya ini mengajar guru sejarah di SMP 1, itu boleh memilih di SMP lain tapi masih dalam satu daerah kewenangan kabupaten kota tersebut. Lalu jika sampai ujian tahap kedua itu belum terisi semua formasi, maka peserta yang tidak lulus di ujian tahap 2 tadi akan mengikuti kembali ujian di tahap ketiga. Dan bedanya ya, ujian ini boleh memilih lokasi lain di luar daerah kewenangannya. Dan nilai passing grade 1 dan 2 dipertimbangkan. Itulah kebijakan 3 kali supaya benar-benar bisa menemukan guru sesuai dengan itu. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nunu bahwa untuk seleksi tahap ketiga ini berbeda dengan seleksi tahap 1 dan 2 Bapak Ibu. Pada seleksi tahap ketiga ini jangkauannya makin luas gitu ya. Peserta tes baik guru honorer K2 dan non K2, guru swasta, lulusan PPG bisa melamar lintas provinsi yang ada formasi jabatannya sesuai dengan kualifikasi akademiknya begitu. Jadi harapan rekan-rekan semuanya tentunya berharap untuk seleksi tahap 3 itu dilakukan di awal Januari 2022 ya, karena memang seharusnya masih satu rangkaian di tahun anggaran 2021 supaya tidak bertabrakan begitu ya, tidak bertabrakan dengan pengangkatan di tahun anggaran 2022. Demikian Bapak Ibu informasi pada kesempatan siang hari ini. Kami doakan bagi Bapak Ibu rekan-rekan guru yang sampai di tahap 2 ini belum lolos, kami doakan teman-teman semua rekan-rekan kami bisa lolos di seleksi tahap ketiga PPK Guru. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.